إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahwasannya kota Mekah termasuk kota turunnya wahyu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turun Al-Qur'an. Dan kita ketahui bahwasannya wahyu yang pertama turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah surat Al-Alaq 1 sampai 5, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bertahanus, ketika beliau berdiam diri di Gua Hira selama beberapa hari, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril menurunkan wahyu pada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Jibril turun, Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iqra, baca wahai Muhammad." Kemudian Nabi mengatakan, "Ma'ana biqari, aku enggak bisa baca wahai Jibril." Kemudian Jibril mengulangi terus, "Iqra, baca wahai Muhammad." "Ma'ana biqari, aku enggak bisa baca." Hingga beberapa kali akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa mengucapkan apa yang disampaikan Jibril alaihissalam, "Iqra wahai Muhammad." "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam." Inilah wahyu yang pertama turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW diutus sebagai seorang nabi. Kemudian beliau pulang merasakan kekhawatiran, ketakutan. Beliau jumpai istri beliau, beliau jumpai keluarga beliau, Khadijah binti Khuwailid. Kemudian ketika beliau sampai di rumah beliau, beliau minta diselimuti, "Zamiluni, zamiluni, selimuti aku, selimuti aku." Kemudian Khadijah berusaha untuk menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah bagaimana kisah Nabi SAW ketika mendapatkan wahyu pertama. Dan lihat bagaimana istri beliau Khadijah adalah istri yang salihah. Beliau menenangkan suaminya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Khadijah bersama Rasulullah SAW pun pergi menemui Waraqah bin Nawfal, yang mana Waraqah bin Nawfal termasuk sepupunya Khadijah. Beliau penulis Injil, dan beliau termasuk orang yang tahu siapa yang turun pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu namus. Yang mana ketika Nabi SAW pada Khadijah, bersama Khadijah menemui Waraqah bin Nawfal, akhirnya dia pun tahu bahwasanya yang turun adalah namus. Yang mana kalau ada orang yang mendapatkan seperti ini, maka akan dimusuhi, ila'u dia. Ya, dan Nabi SAW benar, dia seorang nabi, dan beliau ketika menjadi seorang nabi berdakwah tauhid, dakwah kalimat la ilaha illallah, dan beliau pun diperangi atau dimusuhi oleh kaumnya. Lihat, ada unta sebelah kanan kita. Lihat, ada unta. Bagi jamaah yang melihat unta, sebelah kanan kita ada unta ya, Masya Allah. Kami untanya ya. Bapak ibu-ibu yang belum jumpa sama unta, mudah-mudahan kita jumpa nanti ya. Nah, yang belum foto sama unta ya, Masya Allah. Baik para jamaah, kita lanjutkan. Keutamaan kota Mekah yang lainnya, bahwasannya kota Mekah terdapat air Zam-Zam. Allah Subhanahu wa taala menurunkan air Zam-Zam sebagaimana yang kita ketahui kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika bersama Hajar istrinya beliau, dan Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan Hajar dan anaknya Ismail. Yang kita ketahui bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam sebelumnya, begitu banyak ujian yang beliau hadapi. Dan merupakan sunatullah bahwasanya para nabi rasul mereka diuji Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang mengikuti Rasulullah, orang-orang yang mengikuti Nabi dan Rasul, mereka juga diuji Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim, sebagai kita ketahui, ketika bapaknya membuat patung-patung ini dari tangannya itu disembah oleh kaumnya, Nabi Ibrahim mendatangi bapak yang berdakwah, menyampaikan kebenaran. Dalam surat Al-An'am 74 disebutkan, kala itu Nabi Ibrahim melihat bapaknya membuat patung. "Atattakhidhu asnaman aliha." Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan pada bapaknya, "Pantaskah kau bapakku mengambil patung-patung sebagai tuhan untuk disembah? Ini araka wa qaumaka fi dhalal mubin." Sungguhnya aku melihatmu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Ya. Kemudian, Masya Allah para jamaah, kita sampai di sana perbatasan Tanah Haram, perbatasan kota Tanah Haram ya. Insya Allah nanti ada tanda di sana Tugu ya. Jadi menunjukkan bahwasannya sini
sudah mendekati pembatasan tanah haram ya. Ini apa namanya? Tugu Al-Quran. Ya Pak Supir ya. Di batas tanah haram sana ya. Insya Allah. Saya mana tadi? Saya mana tadi? Oh ya. Kemudian ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melihat kaumnya menyembah patung-patung yang ada, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mendatangi mereka dan mengatakan, "Madil tamasil alati antum la akifun." Wahai kaumku, patung-patung apa yang kalian sembah ini, yang kalian tekun beribadah kepada mereka? Kemudian mereka menjawab, "Nahnu wajadna aba'ana la'abidin." Wa Ibrahim, kami dapati nenek moyang kami dapati orang tua kami menyembah patung-patung ini, makanya kami menyembah. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, "Laqad kuntum antum wa aba'akum fi dhalalin mubin." Sungguhnya aku melihatmu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Ya. Nabi Ibrahim berdakwah menyampaikan kebenaran pada mereka. Kemudian Nabi Ibrahim pun ketika melihat mereka beribadah kepada patung-patung mereka, kemudian ketika mereka keluar, mereka mengikuti perayaan-perayaan di luar tempat beribadah mereka, Nabi Ibrahim datangi patung-patung tersebut dan menghancurkan patung semuanya. Beliau tinggalkan patung yang besar agar kaumnya mau berpikir. Dia datang dihancurkan semuanya berjamaah. Ketika dihancurkan, kemudian kaumnya pun kembali. Kaumnya kemudian melihat tuan-tuan mereka telah dihancurkan. Akhirnya mereka mencari tahu siapa yang menghancurkan tuan-tuan kami ini. Man fa'ala hadza bihalatina innahu laminadh dhalimin. Siapakah yang menghancurkan tuan-tuan kami ini? Semua ini termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian ketika mereka mencari tahu bahwasannya yang menghancurkan tuan-tuan mereka, patung-patung mereka sembah adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, didatangkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian mereka mengatakan, "Anta fa'ata hadza biatina ya Ibrahim." Apakah engkau yang menghancurkan tuan-tuan kami ini, wahai Ibrahim? Dari para jemaah, ini tugu, lihat sana. Itu tugu perbatasan kota Mekah. Sahih, Pak Supir? Ya, ini perbatasan kota Mekah. Tanah Haram. Ya, lewat sana bukan tanah haram lagi. Tapi sini, ya ke arah sini itu tanah haram. Ini itu hadul haram. Ini itu hadul haram artinya batas tanah haram. Ya. Sekarang kita masuk tanah halal. Ya, tanah halal ya. Masya Allah, yang belum nikah dihalalkan gitu ya. Mantap. Lanjut Bu. Lanjut. Iya, 2 real ya. Dan kita udah mendekat museum sebelah kanan kita, museumnya. Lihat itu museumnya. Kita ke Museum Al-Amudi. Di sini museum sejarah kebudayaan Arab. Insya Allah banyak sini pernak-pernik peninggalan Arab. Ya, Insya Allah menarik untuk diikuti dan dilihat agar kita tahu bagaimana sejarahnya Arab dan bagaimana sejarahnya Nabi Muhammad SAW. Dia termasuk orang Arab. Dan kita lihat bagaimana kebudayaan orang Arab ya. Dari sisi budaya kita lihat. Nah, insya Allah kita akan mutar ke sini. Kita lanjut lagi kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Masya Allah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengajukan tuan-tuan tersebut, mereka pun tahu. Ini mereka mengatakan, "Anta fa'alta hadza bihalatina ya Ibrahim." Apakah engkau yang menghancurkan tuan-tuan kami Ibrahim? Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, "Fas'aluhum." Kalian tanya itu sama patung yang besar itu. Ya, kenapa? Karena patung yang besar beliau tinggalkan, tidak beliau hancurkan. Beliau yang menghancurkan patung-patung yang lainnya agar kaum yang berpikir. Kemudian ketika mereka melihat kepada patung-patung itu, mereka pun tersadar. Ya, bagaimana mungkin Tuhan mereka sembah? Ya, Tuhan mereka sembah yang patung tersebut, yang mereka mengatakan bahwasannya harus disembah, tapi nggak bisa menolong kawan-kawan yang lain. Ya, tidak bisa membantu patung-patung yang lain. Ini yang menunjukkan bahwasannya mereka pun tersadar, akan tapi mereka tidak menerima kebenaran. Ya, akhirnya mereka mengikuti hawa nafsu, membenci kebenaran, membenci Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka berinisiatif untuk menghancurkan, untuk membinasakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya mereka ingin membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka buat pembakaran yang besar. Bahkan disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya pembakaran kali itu paling besar pembakaran ketika ingin membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ketika mereka mencampakkan halal minjan, Nabi Ibrahim pun terpelanting ke tempat pembakaran. Ketika sampai di tempat pembakaran, Jibril alaihissalam turun menawarkan bantuan. "Wahai Ibrahim, apakah kamu memerlukan bantuan?"
Kemudian kata Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau bantuanmu wahai Jibril aku tidak butuh. Tapi kalau bantuan Allah subhanahu wa ta'ala, bala ya aku butuh bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana disebutkan tafsir Ibnu Katsir bahwasannya Jibril turun menawarkan bantuan, tapi Nabi Ibrahim ingin pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwasannya bagaimana kekuatan tauhidnya Nabi Ibrahim alaihissalam, yakin dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah seorang Nabi, yakin dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala, yakin dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, yakin dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika mereka membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala tidak tinggal diam para jamaah. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya nar, wahai api, kuni bardan wassalama ala Ibrahim. Dinginlah wahai api dan selamatkan Ibrahim alaihissalam. Lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menolong hambanya, menolong kekasihnya, menolong rasulnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu di akhir-akhir para jamaah. Kemudian api pun menjadi dingin, Nabi Ibrahim pun selamat. Lihat, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan salju untuk memadamkan api itu. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan hujan yang deras untuk memadamkan api itu. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan angin yang kencang untuk memadamkan api itu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan sesuatu yang lain, agar kaum Nabi Ibrahim mereka terheran-heran, agar mereka tercengang-cengang. Bagaimana Nabi Ibrahim tidak bisa dibakar? Ini merupakan mukjizatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kita lihat bagaimana perjuangan beliau, Nabi Ibrahim alaihissalam, penuh dengan keteguhan, semangat berdakwah, dan bagaimana retorika atau ide beliau dalam berdakwah agar kaumnya mau berpikir para jamaah. Tapi kita sudah mau sampai musim Al-Amudi. Jadi para jamaah kita nikmati di musim ini, mudah-mudahan ya bermanfaat. Insyaallah kita akan sampai, ya mohon siap-siap. Baik, demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barang-barang jangan tinggalan. Mau dibawa silakan dibawa.
Ayo jamaah kita turun. Masya Allah. Masya Allah, ini ada jamaah kita yang paling muda, Syekh Abdullah. Mobil peninggalan dulu. Ya? Mobil peninggalan. Iya. Ayo jemaah.